Ini gue tidur nih, ya, samping gue nenek-nenek. Waduh. Ketemu lagi, Kimata. Kita mau cerita. Malam ini spesial, ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol pakai telur, kan spesial. Saya nggak pedes. Hah? Obrolannya nggak pedes. Nggak pedes ya? Obrolannya nggak pedes. Kali ini nggak usah pedes-pedes karena tamu kita itu udah pedes ngobrol. Waduh. Oke. Kita kenalin dulu dong. Cerita kamu malam ini. Tak ingin aku sendiri. Ya Om kan? Bagus. Om Bagus Ahmad. Bagus. Ya, Malam. jadi kayaknya waktu itu udah sempat lihat sedikit nongol Om Bagus ya di salah satu tayangan Oh iya. Kimata. Pada saat penelusuran kita ke Di- Cirebon. Betul sekali, karena memang kebetulan kita disponsorin waktu itu. Brought to you by. Bro tuh, bay. Auto 2000 Cirebon waktu itu. Makanya hari ini kita undang Om Bagus untuk hadir di Kimata ya, supaya dia juga cerita gitu loh. Ya kan? Pak, nggak mungkin nggak ngalamin kejadian horor kan? Iya. Iya kan? Waktu itu Ada. Kan mau Ada. ngasih tip kurang recehan. Itu horor. Dipanggil ya? Itu dipanggil. Itu horor, Pak. Lu punya cerita horor, Om? Ada sih yang dulu gue pernah cerita. Cuma mungkin gue kan orangnya tuh kalau covernya nih kelihatannya nggak percaya sama gitu-gituan. Tapi sebenarnya dalam hati gue ada gitu, tahu gitu. Tapi lu nggak skeptik. Kayak gitulah gitu. Jadi biasanya sih munculnya tuh sekelebat, tapi gue ngelihat, tapi gue nganggapnya itu mah Sudahlah gitu ya. gimana gitu. Gimana emang? Nah, jadi gini ceritanya nih. Asik. Jadi gini ceritanya. Jadi serius banget Iya. gitu. Itu waktu awal-awal gue stay di Cirebon. Kan pindah ke Cirebon tuh tahun 2017 kan. Januari. Sebelumnya lo di Kerawang ya? Sebelum di Kerawang gitu. Nah, ceritanya dicariin kos kan. Di kota gitu. Cuma di pojok gitu. Oh, kamar lo? Enggak, bangunannya paling bangunannya kok. pojok gitu. Tapi dekat masjid gitu. Cuma kok waktu pertama datang tuh gue ngeliatnya memang agak ngerasain sedikit. Bukan spooky sih, semacam kayak goosebump gitu. Tapi kagak yang terlalu, cuma kayak yang kasih apa Tiba-tiba namanya? kayak ngasih tahu gitu kayaknya iya. gitu. Tapi karena gue udah pas itu udah budget nginep di hotel udah nggak boleh. Jadi harus cepet-cepet masuk kos gitu kan. Hanya udahlah gue ambil gitu. Kosnya pasti lo nyari yang campur ya? Enggak. Lo emang kos-kosan tuh kalau yang campur tuh lebih enak sebenarnya. Lebih banyak temen, bener nggak? Sebenarnya gue kos bukan anak asrama. Iya. Ya, tapi si tempat kosan lo itu bentuk bangunannya tuh bangunan biasa aja kan? Maksudnya nggak yang mencirikan bahwa enggak. kosan horor bla bla Cuma bla. gue nggak tahu kenapa gue ngerasain vibe-nya gitu. Karena di kanan kirinya tuh pohon bambu. Pohon bambu kan setahu gue ya memang rumahnya kan gitu. Rumah panda ya? Iya, ya kayak gitu Wah, ya. itu kalau di Shanghai. Iya. Gitu. Jadi waktu itu pas pulang kantor kalau nggak salah. Pulang kantor itu sekitar jam 8, setengah 9. Di bulan Februari, di bulan kedua gue pindah ke Cirebon gitu. Memang di menjelang tanggal 14 atau di tanggal 14 tuh? Valentine itu. Lah Valentine hari jadi gue tuh. Waktu nembak. Oh, Nembak komandor. Pas kan Gue inget banget. Tanggal bagus waktu itu ya? Tanggal bagus. Penganut tanggal bagus. Yoi. Jadi ceritanya pas gue masuk kosan. Jadi kosannya bentuknya kayak letter L gitu. Letter L di sini temen gue yang which is temen satu kantor. Dia nyariin, udah lo kos deket gue aja. Dan kebetulan yang punya juga dia kenal. Ya udahlah nggak apa-apa daripada gue pusing kan. Udah tuh dapet. Nah, pas masuk gitu, ya gue awal-awal juga karena bulan pertama juga nggak ada yang aneh-aneh kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan satu lagi yang gue bilang tadi, gue kurang percaya sama gitu-gituan. Tapi kalau ada apa-apa, gue mengiyakan dalam hati gitu. Oh iya, tuh Iya kan? ngerasa kayak tadi lo bilang ngerasa Iya kan? aja udah Iya. gitu. Gitu. Udah nih ya, pas itu masuk, jadi di kosan gue nih tempat tidur, kamar mandi,
ini pintu, ini dapur. Oh, oke. Ya, dapurnya itu bukan tembok, tapi kaca yang pakai riben. Tapi jadi Bisa ngeliat keluar kan? pemandangan yang di luar, gue bisa ngelihat. Kayak one way gitu ya, cuman riben. Cuma yang di pembatas sama tetangga kos kagak ditembok, jadi setengah tembok gitu. Oh. Gitu. Nah pas gue mau masuk tuh, biasalah kan gue di situ ada naruh sepatu, ada rak sepatu gue taruh tuh. Nah pas gue buka pintu, pas masuk sampingnya kulkas. Gue itu ada yang manggil, tuh gue merinding anjing. Jadi Manggil. pas lo buka pintu, Buka pintu nih, ada kulkas kan di ada sebelah kulkas. kiri. Biasa gue mau ngambil minum, Heeh. sama naruh sepatu di situ. Memang di situ kan sepatu. Meskipun di situ ada dapur lengkap, emang lengkap itu. Cuma gue jarang masak gitu. Nah ternyata pas mau masuk gitu, pas gue buka kulkas, itu ada yang manggil. Suara cewek. Manggil apa negor? Manggil sih, kalau negor, woi gitu kan. Ini manggil. Cuy, gitu. Suara perempuan gitu. Gue nganya, kali ini tetangga gue kali ya Kan yang manggil. campur, Kan tetangga gue gitu. Manggilnya gimana, Om? Manggil ini Pak gitu. Gue kan orangnya kalau takut sebenarnya, tapi gue jadi penasaran kan. Gue denger gini, kok makin kenceng ya, gitu. Pak, kok suara perempuan? Bukan suara maksudnya perempuan umur ya semuda lah. 40-an Enggak. lah. Enggak. Umur 20-an. Waduh. Umur 20-an gitu. Kan gue kaget dong. Gue langsung tuh, put, otomatis gitu. Nutup pintu. Untuk pintu itu apa? kulkas? Bukan, pintu yang apa? Yang rebet tadi. Penghubung kamar gue sama dapur. Gue langsung, put. Langsung tuh merinding tuh. Hujan lagi, ya kan? Hujan. Gue bilang, duh siapa ini? Tapi kok langsung gue nyalain lampu. Tapi entah kenapa, gue tetap mandi gitu ya. Lucu kan? Gue tetap mandi. Mandi, udah gitu. Langsung tuh, gue tidur. Gue nggak mau mikir macam-macam aja. Tapi setelah itu, ya, setelah kejadian itu setiap kelebatan gue pasti ngelihat. Nah, kelebatan yang lo lihat, sosoknya itu perempuan atau laki biasanya? Perempuan. Tapi dia geraknya cepet. Itu lo ngeliatnya di mana? Tapi nggak pernah ngeliat si apa dalam fisik apa bentuknya gitu nggak pernah. Enggak. Jadi Tapi lo benar-benar sekelebatan aja. iya. Jadi tempat tidur gue tuh ininya tipis. Jadi gue ngadep persis di pintu itu. Dan pintu tuh nggak ada tirainya, nyebelin kan? Nggak ada tirainya jadi. Ya, jadi ya udah lo lihat langsung aja Lihat kan. gitu kan jadinya. Aduh, gue bilang tapi udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi sejak kejadian itu gue sering lihat kita tadi lewat, terus pintu kamar mandi kebuka sendiri atau nutup sendiri. Perasaan itu udah gue tutupin gitu. Udah benar-benar nyangkut gitu ya. Iya, itu. Ini, nah, lo sebagai orang apa namanya yang ngelihat itu, lo kayak gitu-gituan, lo pikirin sampai, aduh gue mesti ambil tindakan apa ya supaya nggak keganggu, atau memang ya udah, gue orangnya biasa aja gitu, keganggu enggak, ya udah biarin aja. Nah sebelum itu kan di samping gue tuh juga teman kantor gue. Besok paginya gue tanya, Pak, semalam denger ada suara manggil-manggil, ini nggak suara perempuan? Enggak tuh. Kalau saya denger loh, saya bilang gitu. Ah masa sih? Oh ini kali Gus, kan kantor itu kan, di kosan itu kan bawahnya kantor. Itu mungkin orang kantor. Masih ada yang kerja. Jam-jam 8 jam 9 mungkin lagi nonton sinetron gitu. Kenapa Dia bilang gitu sinetron? kan, lagi nonton sinetron. Ya masuk akal juga sih, karena orang yang di bawah tuh kantor paling pulang ya sekitar jam 9, setengah 10 baru cabut kan. Ya gue anggapnya gitu aja. Tapi pokoknya setelah pas kejadian itu sering banget pas gue lagi tidur atau apa, lewat. Gitu. Si sosok itu ya? Set gitu. Tapi ya tadi kan lo nanya, kalau gue karena gue udah males lagi nyari kos-kosan gitu kan, ya udah sih dalam hati gue ya udah gitu. Selama nggak aneh-aneh gitu ya. Selama kagak nunjukin ya udah masing-masing ya. Lo hidup lo di mana bersini gitu. Tapi ya justru yang aneh, justru kejadiannya itu dia ngeliatinnya di kamar sebelah gue. Oh gitu? Kelebatan ya?
Nggak, nongolin. nongolin. Kalau di teman gue nongolin. Dia teman gue tuh pernah cerita, dia tuh di selimutnya tarik. Wah, itu lebih Wah, kayak poltergeist poltergeist gitu. tuh. Terus pintunya Diketok. ketok duduk. Dia pernah bilang, Gus, lu pernah denger nggak? Gue semalam tuh ketok ke pintu kamar gue. Gue bilang, gue nggak denger. Terus gue tuh didatengin, Gus. Hah? Didatengin? Sosoknya sama seperti yang lo lihat itu. Kalau apa, gue sekelebatan itu kan sekelebatan, dia tuh Real. Maksudnya berfisik, berwujud, sorry. iya, Kalau cewek. cewek pakai pada saat dikasih lihat dia cerita nggak pakai baju apa, rambutnya panjang kah, pendek kah, atau pakai lagi kondean. Biasa aja sih. Biasa ya. Biasa apa aja. ngebob rambutnya? Ya, bisa aja kan, iya kan? Bisa dong. Tapi gini, Nah. itu kan kegiatan metafisiknya kan lumayan banyak. Iya. Lu kepo nggak, Om? Lu nanya gitu ke si pengurus kosan atau apa? Nanya. Ada latar belakang apa di sini? Itu gue nanyanya, makanya gue langsung pindah. Itu nanyanya setelah 3 tahun yang 3 tahun yang akan datang tuh gue baru nanya. Lama ngerti nggak? juga. Lama Iya. juga sih. Kalau gue mah udah ketakutannya udah. Karena itu mungkin karena gue udah males nyari kos-kosan lagi kan. Gitu, karena Telan aja lah ya. Iya, perabotan yang nunggu gue kan banyak. Belum skincare. Yoi. Wah, alat nge-gym ditaruh semua di situ. Gue males banget itu. Akhirnya udah tuh, cuma memang sebelum gue masuk kos itu katanya dulu ada yang pernah suicide di situ. Cuma gue nggak tahu di kamar yang mana. Itu kata orang apa kata si pengurus? Kata orang yang di kantor gue. Oh. Yang dulu pernah ngekos juga di situ. Iya, dulu jadi yang sebelum gue itu teman kantor gue juga satu kantor, cuma dia pindah cabang. Jadi ditempatin sama gue gitu. Ada yang bunuh diri. Iya, infonya. Iya, standar satu kosan. Nah, Tapi itu- emang ceritanya gitu ya. Nah itu gue masih bertahan karena masih rame. Kanan gue masih ada orang, kiri gue masih ada orang, yang sebelah sana masih ada orang, yang sebelah depan masih ada orang. Gitu. Cuman besok-besoknya nih teman-teman gue suka nanya, Gus, lu sering denger nggak sekitar jam 11 jam 12 malam itu ada kayak ada yang nyapu. Di teras. Iya. Di lokasi yang dekat kamar lo sama temen lo itu yang kamarnya. Iya, jadi kamar teman gue ini kan di dekat persis di depan itu pohon bambu itu yang kan lantai 2 tuh. Iya. Kita di lantai 2. Dia dekat tangga masuk itu kamarnya dia. Gitu. Gue bilang, iya sih, gue bilang gitu. Tapi itu mungkin itu kali ya gesekan pohon bambu, karena kan gue orangnya gitu kan. Yes. Udahlah, itu gesekan pohon bambu kali gitu. Enggak, beneran. Wih. Gitu. Terus apalagi? Gue kan karena gue cari Penasaran, tahu kan. iya. Terus Lu nggak apalagi? nyoba, besok lu kotorin aja tuh halaman, ada yang nyapu nggak gitu? Enggak. Gitu. Ya, males juga ya ngotorin. Iya, ngapain juga. Nah, terus dia juga cerita gitu. Tapi Gus, ini gue di luar cerita ini ya, lu pernah nggak ngerasain? Kan gue udah bilang, gue udah pernah cerita yang gue dipanggil Pak gitu. Dia bilang apa? Gue lebih parah. Kenapa? Lu kenapa emang? Ini gue tidur nih, ya, samping gue nenek-nenek. Wah, Aduh, wah. Nenek-nenek. tar lu. Bener-bener samping-sampingan? Iya. Jadi dia tidur kan begini, dia tidur sini, neneknya duduk di Sampingnya? Enggak, di dekat kakinya dia tuh. Oh. Jadi di ujung Iya, iya. di ujung tempat tidur. Dia kayak duduk sambil ngeliatin orang lagi tidur gitu ya? Parah nggak sih? Coba tanyain lagi. merinding. Pas lo lihat itu tuh nenek bawa gayung nggak? Kalau itu nenek gayung berarti. Ya Allah. Gue cuma bercandain, oh bener lu? Iya, mungkin yang nyapu kali nyamperin lu gitu. Oh ya sudah sialan lu Lu bikin sampah kali lu katanya. Tapi sempet dicari tahu nggak sama teman lo? Siapakah si nenek ini? Takutnya nenek dari tetangga sebelah hilang. Emang Enggak lah. Dimensia gitu kali, Iya. kabur ke sebelah. Enggak lah, gitu. wah itu sih parah ya. Nah gue tuh ya parno-parnonya setelah si teman gue ini dia pindah cabang mau ke Sumatera. Pindah dong. Pindah. Yang sebelah kanan gue juga pindah. Nah, lu sendirian? Dengerin dulu. Oh, belum. Sebelah kiri gue juga pindah ke Jakarta. Itu gue jadi di rumah gede itu dan kantornya itu ternyata udah nggak dipakai buat aktivitas lagi. Gue baru ngeh kalau gue tuh tinggal sendirian di situ hampir 2 tahun.
Lu sampai sekarang masih di situ nggak? Enggak, makan gue pindah. Wah, akhirnya pindah. Gitu. Enggak, maksudnya lu bisa lu kan lu pasti ngeh dong kalau Iya. lu sendirian di situ. Dan itu nggak ada masalah selama 2 tahun. Nggak ada, cuma ya masalahnya paling ya dia nongol lagi sekelebat biasa, kamar mandi yang buka tutup gitu. Cuma gue karena mungkin udahlah, satu tadi kan gue juga udah males lagi kan nyari kos-kosan lagi. Terus ya udah sih, udah hidup masing-masing aja deh gitu. Gue masih berani tuh karena gue nganggap ya mungkin ini mungkin gue yang halusinasi atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya pas di tahun saat itu deh kalau nggak salah pas Mau pandemi. Lagi pandemi kali ya. kan. Nah, kan bos gue juga kos, tapi kosnya pemiliknya sama, tapi Beda. gedungnya beda. Beda. Dia gedung baru. Terus gue nanya dong sama yang pengurusnya yang jagain. Ini kok kosan sepi? Iya nih. Udah pada pindah. Kenapa emang? Biasalah di sini kan serem gitu lah. Serem gimana? Ya kayak gitulah. Ada yang suka manggil Pak. Hah? Ya berarti bener dong. Itu 3 tahun yang berarti 3 tahun yang lalu gue ngalamin kan. Iya, dan itu ya benar. Berarti bener, karena tanpa gue minta dia cerita, dia nyeritain. Itu gara-gara gue nanya, kok gedung yang kos ini udah nggak ada orang ya? Terus dia cerita, iya nih soalnya katanya banyak yang lihat penampakan, karena kan di depan itu tanah kosong. Tanah kosong yang rata-rata pohon pisang. Wah, Sini kan pohon pisang kan. lagi rumahnya lagi tuh. Mr. Poci kan Mr. biasa di situ kan. Poci. Serpi. Waduh. The legend. Makanya pisangnya tuh nggak pernah mateng di situ. Nggak Gitu. bisa panen. Kenapa emang? Iya, dimakanin mulu sama mereka. Kagak panen-panen. Nah itu yang akhirnya kok langsung kaget kan. Oh itu bener Pak, berarti ada yang ngalamin juga. Di kamarnya ada yang manggil suara Pak gitu ya, manggil iya, suara perempuan ya? Iya betul Pak Bagus gitu. Waduh, kenapa Pak Bagus? Nih Pak jujur ya, itu saya ngalamin waktu bulan kedua saya pindah dari Kerawang ke sini. Berarti udah lama dong, sekitar 3 tahun yang lalu. Iya, itu beneran Pak Bagus ada. Yang ngalamin itu baru aja pindah kemarin. Ya Allah. Tapi menurut gue dia nyali gede juga Pak. Iya, antara nyali besar atau males. Emang ketimpa males ya udah. Sebenarnya gue males itu. Males. Dia sih nggak akan pernah ngerasa kesepian Pak. Kalau dia di kosan, walaupun kosannya kiri kanan udah nggak ada, ya kan? Iya. Kan kosan bebas. Bebas, Iya. mau hantu juga boleh tinggal di situ. Nah, itu dia masalahnya. Iya. Gitu. Nah, abis itu kan, gue langsung, ya parno dong ya. Berarti yang gue bilang anggap ini mah cuma mungkin halu gue doang gitu. Ternyata beneran. Yang ngalamin bukan gue doang. Ternyata anak-anak kos pada ngerasain. Gitu. Dan orangnya juga baru cabut sekitar 2 hari yang lalu. Oh berarti bener dong ya Pak ya? Iya Pak, bagus gitu. Memang ada gitu. Udah nih, gue ngomong dong sama orang kantor. Cerita, terus ternyata ada yang ngomong, Pak, itu saya pernah denger, itu ada yang suicide, bunuh diri. Bundir. Itu. Tau nggak di kamar siapa Pak? Gitu. Di kamar mana? Di kamar Pak Bagus. Di kamar Waduh. gue. Kan tadi gue ngomong, pasti di kamar Di dia. kamar gue katanya. Enggak, tapi kalau di kamarnya Pak Bagus, Om Bagus, aktivitasnya tuh nggak sebanyak di kanan kirinya. Justru yang banyaknya tuh di temen gue. Karena di sebelah kiri gue sama yang di depan nih. Kalau yang ini enggak, dia jarang cerita ada kejadian apa itu enggak. Yang sering nih, yang teman gue di depan, emang di sebelah kiri. Tapi bisa jadi nih, lokasi misalnya dia bundir di sini, tapi berkeliarannya di sisi sini bisa aja, kayak gitu. Tapi biasanya nih kalau kisah-kisah hantu di kosan itu biasanya kalau dia nggak ada sentuhan fisik atau segala macam, bisa masuk mimpi. Lo masuk mimpi nggak? Enggak sih, gue kalau mimpi-mimpi serem ya, pas lagi kerep-kerep doang aja. Lo pernah rep-repan? Rep-repan pernah? Kalau gue rep-repan gue parah sih. Jadi semua setan itu nongol di sudut kamar gue. Hah? Bagaimana ceritanya tuh? Jadi gue kalau kerap-kerap ya, gue nggak tahu kalau lu kerap-kerap atau ketindihan kan. Gimana kalau gue setiap gue kerap-kerap tuh pasti gue deg-degan dulu. Oh sering lo rep-repan Om? Oh,
bisa 3 kali sehari. sebulan, enggak sih, bisa sebulan, Kayak bisa obat 3 kali bisa sehari. 2. Sebulan sekali. Biasanya tuh kalau gue kerep-kerepan, biasanya gue deg-degan dulu, terus tidur juga Nggak gelisah. nggak enak gitu ya. Terus di tidurannya langsung bum, kayak di itu kan, kayak ditindihin. Bukan ditindihin, Di- enak ya. Ih, iya bener. Kalau tindihin enak tuh. Kayak ditenet. Wih, Ditenet lagi. Itu mah lagu tengkurep telentang tindihin tenet gitu. Itu lagunya. Gitu kayak di ini loh, nggak bisa nafas. Dikekepin gitu. Nggak bisa nafas gitu. Cuma masalahnya kalau gue kerep-kerep itu meskipun gue udah baca-baca ya, itu nongol ya setan yang berbentuk, bukan setan ya gue nggak tahu ya, makhluk yang nenek-nenek muncul itu dari kamar mandi gue ke kamar mandi kos-kosan. Terus gue tuh kayak di apa sih, kayak dilempar-lemparin. Diputer-puter. Ih, gue kayak diputer-puter. Begitu gue kalau direp-rep tuh pasti begitu. Pusing dong. Bukan pusing ya, justru gue kayak minta tolong. Perasaan gue udah ngomong sekeras-kerasnya, gitu. Berarti banyak juga di lingkungan kamar lo itu banyak ya berarti? Kalau ceritanya sih harusnya sih memang iya. Cuma mungkin karena gue satu tadi ya, mungkin gue udah capek pindah-pindah atau gimana. Jadi gue ya bertahan aja gitu. Tapi emang kalau kos tuh paling males tuh pada saat lo udah nyaman, tiba-tiba lo harus Nah, pindah itu dia. barang-barangnya. Nah, itu dia. Itu. Gitu. Cuma ya karena mau nggak mau udah ada yang pernah ngalamin, ya kan gue juga parno juga dong. Iya, Dan sampai dia bener nongol lagi gitu kan. Gitu. Nah, setelah lo pindah, lo diganggu lagi nggak? Kalau di kosan baru sih enggak. Nggak di Nggak kosan baru. Nggak. Alhamdulillah enggak. Cuma gue nggak tahu ya. Kalau ada di satu tempat ya aktivitas gue tiap hari itu tiap jam 5 sore sampai setengah 7 tuh udah mulai tuh Ada gangguan? gangguin. Yang lo kalau nggak salah lo pernah sounding yang kursi geser itu bukan? Ini X-banner. X-banner iya. Di depan X-banner. gue tuh jalan. Nggak ada angin. Nggak ada. Set gitu. Lah iya X-banner kalau jalan juga kan, Ya kan? ada angin pun juga kan nggak mungkin Pak. Iya. Heeh. Terus Ya bro. bau itu apa namanya? Pokoknya jam setiap 5 sampai setengah 7 itu bau menyan sama bau Makanan. pandan. Oh. Bau pandan, bau mawar gitu. Gitu. Gue juga ngomongnya begitu. Ada musang Ada kali dia ya? ada musang di Musang atas pandan. nih, di atas nih gitu. Cuma yang anehnya, yang nyium bau itu cuma gue doang. Yang lain nggak nyium. Mungkin nggak ada yang iseng sama lu. Dalam arti kata, Iya goib maksudnya gitu. Goib. Iya. heeh. Ya, Ada yang mungkin ada yang Ngirim ngirim atau apa. goib lah atau apa deh. coba-cobain ilmu gue kali ya. Asik. Kan ilmu lo kudu kan. Yoi. Ilmu kudu lari. Gitu. Cuma ya gue sih kagak mikir ke sana gitu. Ya gue bilang seperti biasa tuh, oh ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Cuma biasanya kalau gue lagi itu gue langsung cabut. Biasanya kejadian kalau gue lagi sendiri. Oh. Kalau ada orang-orang nggak ada, Aman deh. aman. Ya. Itu ada pernah di samping itu meja gue kan ada kaca gede tuh. Mm-mm. Itu asli, gue pas mau balik, mau matiin AC, digebrak dong. Apanya nih? Mejanya. Bukan meja. Oh kaca. Wih. Itu Itu mah udah gagu banget. Cuma ya itulah, gue dibilang penakut, tapi kalau udah gitu gue langsung gue samperin tuh, terus gitu. Ya emang masih ada sekelebat apa namanya? bayangan atau apa. Ya kayak gitulah ya. Bayangan masa lalu ya mungkin. Bukan apa tuh? Miss K. Miss K. Miss K. Itu. Miss K apa Ulfa? Gue takutnya Ulfa. Iya kan? Gitu. Terus yang lebih parah lagi ya, di jam-jam itu juga tuh, jam setengah 7, jam 7, itu gue abis dari ruangan satu, terus gue balik ke ruangan gue. Itu gue lagi sendirian, gue lagi duduk gini nih. Terus, lo tau kan kalau film-film horor tuh yang ada bisikan, Oh iya. itu gue didengerin di kuping gue, terus langsung ada angin. Aduh. Kayak ada yang jampe-jampe gitu ya. Bukan nyampe ya. Kayak kalau ada yang film-film ngomong. horor tuh kayak Oh iya. Yang suara aneh gitu lah. Iya. Suara aneh. Dan itu suara laki sih yang gue denger ya. Langsung, gue langsung cabut. Soalnya jam 7 gue lagi sendirian. Dan lo memang lumayan sering tuh ya. Gue juga Sendirian. bingung. Cuma ya kayak gitu ya.
gue orangnya ya kadang dia berani-beraniin gitu, kadang ya gue juga Ya parno memang, sendiri gitu. memang Terus gimana? harus berani juga karena ya gue mau Tiap hari pindah gue di males. situ, Iya. males. Karena Tapi- ini tempat tinggal gue sekarang gitu kan. Apalagi kalau di kosan sekarang, ya paling nggak memang, apalagi kalau kita masuk ke tempat baru, nggak ada salahnya kita berdoa juga. Iya, pasti, Apa namanya, Misi-misi. permisi lah Iya, ibarat kasarnya benar, gitu. benar. Ya, apalagi kalau sekarang Ombak sekarang udah pindah kosan, dia juga nggak ada yang ngetok lagi sekarang karena Nggak datang ada. bareng. Nggak ada. Kalau nggak ditelepon dulu. Telepon. Ya alhamdulillah tempat yang sekarang sih lebih ini ya. Padahal Lebih bebas ya. bukan lebih bebas. Lebih apa ya? Udah nggak ada yang kayak gitu-gituan. Padahal di depannya Lebih rame ya kos-kosan lo yang sekarang. ya lebih rame juga. Terus padahal di depannya juga ada rumah kosong. Kadang gue kan suka pulang malam, suka jam 9, 10 gitu kan. Bahkan pernah jam 12 gitu. Itu kan suka dikunci. Cuma kita dikasih kode kuncinya masing-masing penghuni kosnya. Cuma kalau udah gitu kan gue udah urusannya udah spooky gitu kan. Iya. Udah kayak film horor, jadi gue buru-buru buka kunci tuh. Kayak ada yang ngejar-ngejar di belakang gitu. Gue kayak gini gitu. Tapi emang iya loh. Gue juga beberapa kali dulu ngalamin kayak yang lo Iya kan? alamin. Dulu di rumah nyokap gue tuh kalau gue pulang malam, kan gemboknya di dalam kan. Iya, Gue benar. pegang kunci, tapi kan mesti effort masukin gue. Terus gue feeling yang, aduh ini nggak enak banget nih gitu. bener. Gue Gitu, pasti ada kalau yang megang. mending dari gue pas suka ini ngerasa ada yang di belakang gue tuh. Yang mungkin karena pikiran gue aja kali ya, karena udah jam 12 malam pula, mendekati jam 1. Terus kuncinya kunci yang angka gitu loh. Iya. Yang, Wah, yang ribet banget Mesti sih itu. kode bukan yang tiga ini. Iya. Bukan yang tuas, Bukan tuh. bukan. Wah, ribet banget tuh. Iya, kode, makanya. kunci koper kayak kunci koper. Iya kayak gitu, kombinasi. Kombinasi. Bener. Kadang kan gue suka lupa, gue buka handphone gue dulu, gue scroll tuh. Itu kan ribet banget tuh. Iya. Ngerek. Iya. Belakang gue rumah kosong. Udah tuh. Tapi alhamdulillah kalau di tempat yang baru sih nggak ada gangguan apa. Cuma memang yang gue alamin banyak itu jadi ya kosan yang lama. Cuma ya karena gue males pindah atau apa ya. Ya lo harus Ya hidup nikmatin bareng-bareng jadinya. aja. Cuma ya Akhirnya ketahuan juga terkuak juga ternyata ada mengalami yang sama dan ada yang cerita yang orang yang mati di kamar yang gue tempatin. Udah gue langsung pindah. itu kalau misalnya ada ceritanya lebih tahu lagi tuh bunuh diri kayak gimana ya kan. Iya. Bisa gantung diri Atau apa. Iya. Gila. Cuma memang sih kalau pas gue tanya, kebanyakan mereka skip sih. Gitu, semacam kayak Iya, secret gitu iya, lah iya. ya. Iya, Pastilah. Tuh. Ada bisnis di dalam situ soalnya. Iya, Pak. benar. Iya. Tapi kalau kamu juga punya cerita kayak Om Bagus, jangan ragu-ragu, email aja langsung ke Kimata. Langsung pindah kos juga. Kalau pindah sorip di luar sana mau mengirimkan cerita atau pengen menceritakan ceritanya di sini, boleh. Bisa Yoi. email, DM Instagram atau DM TikTok kita juga bisa. Jangan lupa setiap hari Rabu kita akan upload video-video terbaru. Jangan lupa juga di subscribe Kimata Kita Mau Cerita. Like and comment, jangan lupa loncengnya Mhm. untuk dapat notifikasi video kita selanjutnya. Thank you ya. Jangan lupa pokoknya kalau ada saran, ada kritik, Langsung kirim pindah aja. kos. Langsung pindah kos. Boleh. Nggak usah. Langsung pindah kos aja. Ada saran sama kritik Oke, ya. Om Bagus, thank you. Oke, sama-sama. Thank Bye-bye. you. Ceritanya membagongkan. Membangunkan. Memang kalau cari kos makanya ya cari itu yang nyampur. Biar Tapi paling jangan nggak- bebas-bebas amat. Nanti hantu juga ikut kos. Wah, iya bener. dulu.